Satu fakta gereja dalam semenit, kadang lebih juga sih. Paus Leo ke-14 terpilih menjadi Paus ke-267, menggantikan Paus Fransiskus yang wafat 21 April 2025. Masa sede vakante pun selesai. Tahta Petrus yang sebelumnya kosong pun akhirnya terisi. Tapi ya, ada yang bilang Petrus tidak pernah ada di Roma. Roma bukan yang utama. Atau ada yang bilang Roma kecil perannya dalam kekristenan. Mari kita lihat saja faktanya. It's showtime. Semenjak Rasul Petrus menerima kunci kerajaan surga dari Tuhan Yesus, maka para murid pergi menyebarkan Injil tentang Yesus, hingga pada akhirnya, Rasul Petrus tiba di pusat kekaisaran Romawi pada saat itu, yaitu Roma. Kenapa Roma? Karena Injil itu jika diberitakan di ibu kota, yang waktu itu penduduknya sudah 1 juta jiwa, pasti akan lebih banyak yang terpanggil. Dalam kitab suci sendiri di 1 Petrus 5 ayat 13, Rasul Petrus secara tersirat menulis bahwa ia berada di Roma dengan mengatakan, "Salam dari rekanmu yang terpilih di Babel." Kenapa ditulis di Babel padahal Rasul Petrus lagi ada di Roma? Karena pada saat itu Roma dipimpin oleh Kaisar Nero yang suka bakar-bakaran. Makanya Rasul Petrus menulis dengan gaya bahasa yang tersirat. Coba kita lihat dari luar Alkitab, apakah gereja Roma itu bukan yang utama, bahkan perannya kecil? Kita lihat di salam pembuka Santo Ignatius dari Antioquia, sewaktu mengirim surat kepada jemaat di Roma. Beliau nulis apa? Kepada gereja yang telah memperoleh belas kasihan, yang dicintai oleh Tuhan dan Bapa Yesus Kristus. Kepada gereja yang dihormati, yang berada di Roma, yang layak dihormati, yang memiliki otoritas utama dalam wilayah tempat tinggal orang Romawi. Kata otoritas utama, atau dalam bahasa Yunani prokatemeni, adalah bahasa yang khas yang digunakan oleh Santo Ignatius, dan hanya ditujukan oleh Roma saja. Santo Ignatius tidak pernah menggunakan kata prokatemene untuk jemaat lain. Lalu kita lihat bapak gereja yang lain. Santo Irenaeus dari Lyon. Beliau menulis, karena sangat penting, bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja Roma. Kita lihat lagi, Tertullianus dalam The Prescription Against Heretics, bab 36 ia berkata, "Ingatlah, gereja apostolik, terutama Roma, di mana Petrus dan Paulus menuangkan ajaran dan darah mereka. Kalian tolak Petrus, benci Roma, dan ejek Paus, tapi tiap kali buka Alkitab, kalian baca warisan yang dikanon oleh tangan-tangan mereka. Itu namanya bukan iman, tapi warisan curian yang dibungkus jargon sola scriptura. Until we meet again." Katanya kalau gak ada Luther, orang gak bisa baca Alkitab. Hah? Kamu pikir Luther yang nyalain lampu di gua gelap atau gimana? Fakta pahitnya, sebelum Luther lahir, Alkitab udah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa lokal, termasuk bahasa Jerman, Prancis, Italia, Ceko. Semuanya disponsori oleh Gereja Katolik. Bahkan abad ke-9, Santo Cyrillus udah nerjemahin Alkitab ke bahasa Slavia. Dan kalau kamu beneran baca sejarah, Gutenberg bikin mesin cetak pertama justru untuk mencetak Alkitab Katolik. Itu tahun 1455, Luther baru muncul 60 tahun setelahnya bro. Jadi, siapa yang nyebarin Alkitab duluan? Yang bikin lucu? Luther bukannya cuma nerjemahin, dia malah ubah isinya. Dia buang 7 kitab perjanjian lama, tambahin kata hanya di Roma 3 ayat 28, tanpa dasar teks asli, dan nyaris buang Yakobus, karena katanya tidak cocok dengan Injil. Terus kamu bilang dia bikin orang bebas baca Alkitab? Lah, yang dikasih baca sama kalian itu versi editan. Bebas baca, tapi baca yang udah di-cut-sheet. Sementara di Gereja Katolik, bahkan sebelum reformasi, umat sudah dengar Alkitab dibacakan setiap misa, dari kitab suci lengkap, bukan versi sensor kayak milik Luther. Until we meet again. Protestan sering mengangkat skandal paus-paus berdosa seperti kartu truf terakhir. Lihat tuh Paus Alexander ke-6, skandal seksual, nepotisme. Katolik hanya bisa tersenyum. Tanpa sadar, mereka membuktikan mukjizat terbesar. Gereja Katolik berdiri teguh selama 2000 tahun, meski dipimpin orang-orang tak layak. Bayangkan, seorang Paus Benediktus ke-9 menjual jabatan, seorang Paus Yohanes ke-12 mati di ranjang wanita, dan Alexander ke-6 punya anak luar nikah jadi kardinal. Namun, gereja ataupun para paus yang bejat itu tetap tidak mengajarkan ajaran sesat. Bandingkan dengan reformator, Luther marah, boom, terpecah. Zwingli tak setuju, boom, pecah lagi. Sekarang,
Lebih dari 40.000 denominasi, semua mengklaim dipimpin Roh Kudus. Tapi untuk hal sederhana seperti bayi harus dibaptis atau tidak saja mereka tak satu pun yang sepakat. Santo Ambrosius pernah berkata, di dalam gereja terdapat banyak yang tidak suci, dan banyak yang suci di luar gereja. Tetapi misteri iman yang sejati dan jaminan sakramen hanya berada dalam gereja. Silakan bawa daftar dosa Paus. Jawaban kami, terima kasih. Anda baru saja membuktikan bahwa hanya Tuhan yang bisa menjaga gerejanya tetap suci. Lucu bukan? Jadi kalau Protestan bangga karena gereja mereka tidak dipimpin oleh orang bejat, kami cukup bertanya, tapi apakah gereja Anda bisa bertahan 2000 tahun dengan pemimpin bejat dan tetap tidak mengajarkan sesat? Karena kami bisa. Dan itulah keajaiban Katolik, satu kudus Katolik dan Apostolik. Bukan karena umatnya sempurna, tapi karena Kristus tidak pernah gagal menepati janjinya. Until we meet again. Katolik sering diejek karena konsep taat seperti mayat. Wah, katanya nggak punya otak, nggak mikir sendiri, nurut aja kayak zombie. Tapi lucunya, yang ngomong gitu biasanya bagian dari denominasi yang baru lahir 500 tahun lalu. Pecahan dari pecahan yang bahkan nggak sepakat satu sama lain soal baptisan, ekaristi, atau bahkan Tritunggal. Katanya bebas pakai akal, tapi ujung-ujungnya ikut tafsir pendeta lokal, dan minggu depannya bisa pindah gereja karena nggak cocok suasana pujiannya. Jadi sebenarnya, kalian taat sama Alkitab, atau sama selera. Sementara itu, ketaatan dalam Katolik itu bukan ketaatan buta, tapi ketaatan yang lahir dari iman. Taat seperti Yesus yang rela tunduk, sampai wafat di salib. Santo Ignatius Loyola bilang, taat seperti mayat. Bukan karena kita disuruh jadi bodoh, tapi karena kita sadar. Tuhan sudah mendirikan gereja, dan dalam gereja itulah, Dia bicara. Kami tunduk bukan pada manusia, tapi pada Kristus yang bekerja lewat otoritas suci, seperti para rasul, para uskup, dan paus penerus Petrus. Dan kalau memang ketaatan itu bodoh, coba pikir, mana yang lebih bodoh? Taat pada gereja yang bisa dilacak sampai abad pertama, atau ikut tafsiran pribadi yang bahkan antar sesamanya saja saling berbeda pendapat. Kalau taat seperti mayat itu salah, maka Yesus sendiri salah. Karena Dia pun rela taat seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tapi ya, tidak semua orang cocok hidup dalam bimbingan yang teratur dan ajaran yang jelas. Ada juga yang lebih nyaman berjalan sendiri, meski arahnya terus berubah setiap kali merasa terinspirasi. Kami memilih taat bukan karena tidak berpikir, tapi justru karena kami tahu di mana suara gembala sejati bisa ditemukan. Lagi pula, hampir semua agama besar di dunia ini mengajarkan nilai ketaatan kepada otoritas spiritual. Ya, kecuali yang lahir di abad ke-16 dan cabang-cabangnya, yang lebih sibuk debat, pecah, lalu bentuk gereja baru setiap kali tidak cocok. Until we meet again. Lucu ya, kalian Protestan suka nuding-nuding gereja Katolik soal inkuisisi dan darah martir, tapi kalian lupa, atau pura-pura lupa, kalau para pendiri kalian juga nggak kalah berdarah tangannya. Cuma karena darahnya itu dari sesama Protestan, jadi pura-pura bersih, ya? Ini cuma contoh kecil tentang perbuatan para deformator yang sering disapu di bawah karpet sejarah. Martin Luther pernah menyerukan agar para penguasa membantu kaum petani dalam Peasants' War di tahun 1524 hingga tahun 1525. John Calvin menghukum Michael Servetus, seorang non-Trinitarian yang datang ke Jenewa. Calvin setuju Servetus dibaptis hidup-hidup. Ulrich Zwingli memerangi kaum Anabaptis dan ikut dalam konflik bersenjata antara Protestan yang satu dengan yang lain. Beberapa Anabaptis dibenamkan hidup-hidup sebagai baptisan terakhir. Mau yang lebih plus-plus? Silakan baca buku sejarawan Judith Hoop yang judulnya Sack of Rome. Kalian akan lihat betapa bersihnya tangan para deformator kalian. Kalau Katolik disalahkan karena darah sejarah, tolong cermin juga ya, karena tangan para deformator itu bukan cuma pegang Alkitab, tapi juga pedang, tiang bakar, dan pasukan. Until we meet again. Protestan selalu ungkit kisah tentang para bad pope, tapi tidak sadar atau pura-pura tidak tahu kalau kelakuan para reformator mereka juga tidak bersih-bersih amat. Hahaha. Reformasi datang, katanya untuk membawa terang, tapi entah kenapa, obor yang dibawa Protestan malah sering dipakai buat nyalain kayu bakar di bawah sesama Protestan. Felix Manz ditenggelamkan oleh rekan-rekan reformis Zurich.
Sebuah baptisan kematian oleh sesama penganut sola scriptura. Georg Wagner dibakar hidup-hidup oleh Protestan Bavaria karena terlalu percaya Injil. Michael Servetus, dokter teolog dan korban teologi Calvinis, Jenewa membakarnya demi kasih Tuhan, karena percaya Trinitas itu bisa ditafsir ulang. Iya, reformasi benar, tapi jangan salah tafsir, nanti terbakar. Lalu ada Hans Hut, ditangkap oleh otoritas Protestan di Augsburg, disiksa sampai mati di dalam penjara. Tapi tunggu, mereka belum puas. Karena dia keburu mati sebelum pengadilan, jenazahnya tetap diadili. Lalu dibakar. Iya, dibakar, mayatnya. Bahkan Paus Formosus yang digali dari kubur oleh musuhnya dan disidang dalam Sinodus Horrenda, pasti sungkem melihat ini. Tapi hey, setidaknya Protestan punya kebebasan berekspresi, kecuali kalau kamu udah mati. Maka kamu bisa bebas dieksekusi ulang. Dan jangan lupakan Thomas Müntzer, pendeta reformator radikal, pembela kaum miskin. Ditangkap, disiksa dan dipenggal oleh pasukan Protestan yang mendukung Luther, karena ia mendukung pemberontakan petani. Luther pun mengutuknya, karena rupanya Injil tidak berlaku, kalau kamu berani merombak tatanan sosial yang nyaman. Jadi, ya, kalau kamu kira persekusi itu monopoli Vatikan, sejarah reformasi punya catatan yang cukup ramai, dengan Protestan yang begitu bersemangat menyalib sesamanya, kadang secara harfiah. Sola Scriptura, wah keren. Berarti kamu lebih maju dari jemaat abad pertama dong. Soalnya mereka nggak punya Alkitab lengkap, tapi kamu udah punya cetakan kompilasi 66 buku, yang bahkan Yesus sendiri nggak pernah susul. Bayangkan, jemaat mula-mula nanya Rasul, terima pengajaran lisan, hidup dalam tradisi apostolik, tapi kamu, 1500 tahun kemudian, bilang nggak butuh semua itu, cukup baca teks. Hebat, Injil Google Edition. Kitab suci yang kamu agung-agungkan itu, tahu nggak siapa yang nentuin isinya? Gereja Katolik, yang kamu sebut sesat itu. Ironi? Enggak. Ini komedi teologi edisi reformis. Lagi pula, kalau kamu bilang sola scriptura adalah otoritas tertinggi dalam Kristen, bagaimana caranya Alkitab bicara menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah? Apakah Alkitab bisa bicara menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar? Kalau emang hanya Alkitab itu cukup, kenapa sejak reformasi muncul ribuan tafsir beda? Semua bilang, Roh Kudus pimpin saya, tapi hasilnya malah denominasi warisan Luther, Calvin, Zwingli, bahkan pendeta TikTok. Jadi, kamu percaya sola scriptura, tapi baca Alkitab dari tradisi yang kamu tolak, dan tafsir pakai logika sendiri, tapi dilabeli dengan kalimat ini dituntun oleh Roh Kudus. Gitu ya cara warisi iman rasuli? Maksud saya, gitu ya cara bikin gereja baru? Until we meet again. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang